Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mariana. Di video ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pendidikan dan Sosial untuk Pemuda Indonesia dengan penerapan program PSPI mengajar dengan menggunakan mode perencanaan komunikasi John Middleton. Mode perencanaan komunikasi John Middleton ini banyak digunakan untuk kampanye sosial, pemasaran komersial, dan jasa hingga pemasaran politik. Yang dimana model ini diawali dengan riset dan upaya untuk mengetahui kebutuhan yang halayak inginkan. By the way, mode perencanaan komunikasi John Middleton memiliki 10 tahapan, yaitu pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan komunikasi, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, analisis dan segmentasi halayak, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan, perencanaan manajemen, pelaksanaan pelatihan, implementasi, dan terakhir, evaluasi program. Baik, saatnya masuk ke pembahasan. Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah Indonesia masih sangat jauh tertinggal dan cenderung berjalan sangat lamban. Hingga saat ini, masih banyak daerah-daerah terpencil dan pelosok yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena hambatan geografis menjadi masalah utama dalam hal pembangunan di Indonesia, seperti faktor sarana dan prasarana yang penghubung seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya, memberikan pengaruh terhadap kurangnya akses yang dapat dirasakan oleh penduduk di daerah terpencil. Hal tersebut membuat masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil tidak dapat merasakan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti fasilitas pendidikan yang layak. Untuk menciptakan percepatan pembangunan yang merata khususnya di bidang pendidikan, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga keaktifan dari pemerintah daerah, provinsi, dan juga lintas masyarakat, terutama para pemuda. Karena pembangunan pendidikan di daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat lebih banyak untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah-daerah terpencil tersebut. Dan disinilah yang melatar belakangi organisasi pendidikan dan sosial untuk pemuda Indonesia atau PSPI untuk membuat program terfokus terhadap pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pendidikan dan Sosial untuk Pemuda Indonesia atau PSPI merupakan organisasi dan non-pemerintah atau non-government organization NGO yang mewadahi pergerakan pemuda-pemudi Indonesia yang peduli terhadap isu pendidikan di daerah 3T dan menginspirasi masyarakat untuk berperan aktif terhadap isu-isu sosial lingkungan. Organisasi PSPI berpusat di kota Pekanbaru dan sudah memiliki regional yang tersebar di 4 kota di Indonesia antara lain Padang, Bengkulu, Jakarta, dan Bandung. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan PSPI antara lain PSPI Mengajar, Pekanbaru Clean City, workshop nasional, dan masih banyak lagi. Dalam kajian ilmu komunikasi, sebuah perencanaan diperlukan dalam manajerial kegiatan. Perencanaan adalah perumusan tujuan usaha, prosedur, metode, dan jadwal. Pelaksanaan di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi yang akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah sangat penting karena perencanaan akan memberi efek baik pada pelaksanaan maupun pengawasan. Pelaksanaan kegiatan PSPI mengajar dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari kegiatan persiapan dan perencanaan. Persiapan yang dilakukan dalam rangka implementasi program PSPI mengajar adalah dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi program ini terhadap berbagai pihak. Selain itu, tim PSPI juga melakukan kampanye di area Car Free Day dan sosialisasi di beberapa kampus yang ada di Pekanbaru. Dalam hal ini, tim PSPI melakukan kampanye terkait pentingnya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak-anak di daerah 3T. Dalam kampanye tersebut, pesan yang disampaikan tim PSPI yaitu mengajak masyarakat, khususnya pemuda, untuk peduli terhadap pendidikan di daerah-daerah 3T tersebut dengan cara ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program PSPI Mengajar. Oke, masuk ke perencanaan komunikasi. Menurut John Middleton, perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebani oleh organisasi. Kemudian beberapa aspek perencanaan dan evaluasi sasaran komunikasi, yaitu 1. Aspek perencanaan sasaran komunikasi oleh PSPI terdiri atas 4 kelompok sasaran, yakni sasaran relawan, yaitu pemuda
dalam kurun mahasiswa dan komunitas anak muda di Kota Pekanbaru, sasaran pemerintah, sasaran penyandang dana yaitu dari sektor usaha, dari individu masyarakat dan sasaran masyarakat yang menjadi lokasi program PSPI mengajar. Dalam hal ini, sasaran utama PSPI adalah sasaran relawan, karena nantinya yang akan menjalankan program PSPI mengajar ini adalah para relawan yang tergabung. Yang kedua adalah aspek perencanaan saluran pemilihan media, merupakan langkah pemilihan media sebagai saluran pesan yang memerlukan kecermatan dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan masing-masing media. Setidaknya diperlukan media yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran. Dan media komunikasi dalam menggunakan program PSPI mengajar dapat diketahui media yang paling dominan digunakan PSPI media sosial adalah Instagram. Selain itu, PSPI juga menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, dan juga media online. Serta saluran dan media komunikasi pendukung lainnya yaitu media cetak, media format kecil, dan media elektronik. Yang ketiga adalah aspek rancangan pesan dapat diketahui PSPI dalam penyampaian pesan mengenai program PSPI mengajar menggunakan perencanaan bentuk pesan dan sifat pesan. Bentuk pesan terdiri dari pesan verbal dan didukung dengan pesan non-verbal. Pesan-pesan disampaikan tersebut juga bersifat informatif, persuasif, dan edukatif yang berupa pesan ajakan agar halayak ikut serta berkontribusi dalam program PSPI mengajar ini. Dan pesan-pesan tersebut didukung dengan data, foto, dan video tentang kondisi sebenarnya yang dialami oleh anak-anak di daerah 3T, sehingga halayak yang menerima pesan tersebut hatinya untuk membantu pendidikan anak-anak di bawah 3T. Yang keempat terakhir yaitu aspek evaluasi program ini dapat diketahui bahwa evaluasi dilakukan PSPI dalam 2 tahap. Yang pertama, evaluasi tahap pertama merupakan evaluasi internal yang dilakukan PSPI bersama relawan dan pihak-pihak yang berkolaborasi dalam program PSPI mengajar seperti komunitas dan NGO yang terlibat. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam segi perencanaan dan implementasi program PSPI mengajar. Sedangkan yang tahap kedua adalah evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait dalam sebuah forum diskusi. Terakhir sebagai penutup, dalam penyampaian pesan mengenai program PSPI mengajar diharapkan bisa lebih menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat menyentuh hati halayak sasaran untuk lebih peduli terhadap pendidikan di daerah 3T dan berpartisipasi dalam program PSPI mengajar ini. Kemudian hasil evaluasi yang dilakukan dengan pemerintah diharapkan untuk tetap ditindaklanjuti sehingga program PSPI mengajar ini tetap berlanjut dan memberi dampak bagi pendidikan di daerah 3T. Baik, demikian penjelasan saya dari video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.